Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini, dan tak lupa pula salawat serta salam terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita hingga akhir zaman. Saya atas nama Nur Atika B. Lukman, NIM 180101051, kelas PAIB semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi makalah saya mengenai dikotomi ilmu dan permasalahannya. Dalam makalah kami yang berjudul dikotomi ilmu dan permasalahannya terdiri atas 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah definisi dari dikotomi ilmu? Yang kedua, bagaimanakah pokok permasalahan dari dikotomi ilmu? Yang ketiga, hal-hal apakah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dikotomi ilmu? Yang keempat adalah apakah dampak yang ditimbulkan dari permasalahan dikotomi ilmu? Dan yang terakhir adalah solusi apakah yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dikotomi ilmu ini. Baik, dari rumusan masalah ini akan saya jelaskan satu persatu. Rumusan masalah yang pertama adalah pengertian dikotomi ilmu. Nah, pengertian dikotomi ilmu dapat dilihat dalam dua bentuk. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Secara etimologi, dikotomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Adapun secara terminologi, dikotomi diartikan sebagai pemisahan antara ilmu dengan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik lainnya seperti dikotomi intelektual dengan dikotomi intelektual dan ulama. Yang kedua, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam, atau bahkan dikotomi dalam diri muslim itu sendiri. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok, di mana dalam implikasinya pertentangan di sini pertentangan yang dimaksud adalah ilmu umum dengan ilmu agama, pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau sekolah umum dengan sekolah agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dikotomi ilmu adalah pembagian atas dua kelompok, yakni ilmu umum dengan ilmu agama yang secara lahiriah kelihatan bertentangan, yang diklaim bahwa ilmu agama ini berasal dari agama Islam, sedangkan ilmu umum ini berasal dari Barat. Baik, rumusan masalah yang kedua adalah pokok permasalahan dikotomi ilmu. Nah, pertanyaan klasik yang menjadi perdebatan umum dalam dikotomi ilmu adalah apakah pengetahuan manusia itu apakah sebuah bentukan atau bawaan? Namun di sisi lain ada yang mengatakan bahwa awal mula munculnya perdebatan dikotomi ilmu ini adalah ketika ada penafsiran dalam ajaran Islam yang menafsirkan bahwa Tuhan itu pemilik tunggal ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanya sebagian kecil dari ilmunya. Namun di sini manusia diberi kesempatan atau kebebasan meraih sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu sangat tidak pantas jika manusia memiliki kecongkakan intelektual, atau dalam hal ini manusia bersikap sombong atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu semua berasal dari Tuhan. Nah, keyakinan ini pada puncaknya melahirkan perdebatan antara dua kelompok ilmu, dua kelompok yang diistilahkan dengan perdebatan antara kelompok antroposentris dengan kelompok teosentris, di mana kelompok antroposentris ini berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari akal atau rasio manusia, sedangkan kelompok teosentris berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu pada dasarnya berasal dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuannya. Baik, rumusan masalah yang ketiga adalah penyebab terjadinya permasalahan dikotomi ilmu. Permasalahan dikotomi ilmu umumnya muncul lebih didorong atas kepentingan politik. Hal ini terlihat menonjol dengan munculnya alasan akumulasi kuantitatif wilayah, di mana filsafat lebih banyak dipelajari di negara-negara barat, sedangkan
agama lebih banyak dipelajari di negara-negara timur. Nah, dari sini muncullah pertentangan dua kelompok ilmu yang dikenal dengan istilah kelompok Barat dan Timur. Adapun dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, faktor perkembangan pendidikan ilmu itu sendiri yang bergerak demikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang disiplin ilmu, bahkan membentuk anak cabangnya. Nah, hal ini menyebabkan jarak antara ilmu dengan induknya, filsafat, dan antara ilmu agama dengan ilmu umum kian jauh. Faktor yang kedua adalah faktor historis perkembangan umat Islam yang mengalami kemunduran sejak abad pertengahan, yakni pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya kecelakaan sejarah atau historical accident, di mana pada masa ini dominasi fuqaha dalam pendidikan Islam sangatlah kuat, sehingga terjadi kristalisasi anggapan bahwa ilmu agama tergolong dalam fardu ain, sedangkan ilmu umum tergolong dalam fardu kifayah. Akibat faktor ini, negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam tertinggal jauh dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Adapun faktor lain yang menyebabkan kemunculan dikotomi ilmu adalah fanatisme dalam beragama, di mana fanatisme dalam beragama ini menyebabkan munculnya sikap eksklusifisme yang tidak ingin bergaul dan mengisolasi diri dari yang lain. Akibatnya, pemikiran Islam tidak berkembang dan terisolasi dari perubahan ataupun perkembangan kemajuan zaman, dan hal ini tentu saja mempengaruhi pola atau sistem keilmuan dalam Islam itu sendiri. Rumusan masalah yang keempat adalah dampak yang ditimbulkan dari permasalahan dikotomi ilmu. Permasalahan dikotomi ilmu telah membawa dampak dalam berbagai kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Dampak tersebut antara lain, yang pertama, terjadi disharmoni relasi pemahaman antara ayat-ayat ilahiyah dengan ayat-ayat kauniyah, relasi antara iman dengan ilmu, antara ilmu dengan amal, antara dimensi duniawi dengan ukhrawi, serta relasi antara dimensi ketuhanan dengan kemanusiaan. Dampak yang kedua adalah mengantarkan dunia pendidikan Islam menjadi sebuah pendidikan yang mandul dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dampak yang ketiga adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak peka terhadap kehidupan sosial dan gagap terhadap perkembangan dunia modern. Dan dampak yang keempat adalah rendahnya mutu pendidikan dan kemunduran dunia Islam itu sendiri. Apabila umat Islam akan mengalami dehumanisasi apabila sains dipandang terpisah dengan kebudayaan Islam. Imbas lain yang dapat terjadi jika pertentangan dikotomi ini terus terjadi adalah berpetak-petaknya orientasi masing-masing orang dalam mendapatkan pendidikan. Orang yang belajar agama di madrasah dianggap mendapatkan pahala yang besar, sedangkan orang yang belajar ilmu umum di gedung-gedung modern dianggap tidak mendapatkan pahala. Nah, jika konsep ini terus terjadi, maka perdebatan ini tidak kunjung selesai, bahkan hanya akan memperparah keadaan keilmuan murni. Dan ancaman lain yang dapat muncul jika konsep ini terus terjadi adalah terjadinya saling kafir mengkafirkan dan saling tuduh sesat menyesatkan di antara kelompok-kelompok Islam. Rumusan masalah yang kelima adalah solusi permasalahan dikotomi ilmu atau solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dikotomi ilmu. Pada perkembangan terakhir menjelang milenium ketiga, di kalangan umat Islam muncul kesadaran untuk mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Hal ini sangat jelas dilakukan oleh para cendekiawan Muslim dan pihak Departemen Agama. Adapun usaha yang dilakukan misalnya mengubah status madrasah menjadi sekolah umum yang bernuansa Islam. Sedangkan di kalangan perguruan tinggi, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN dan Sekolah Tinggi Islam Negeri atau STAIN berubah menjadi Universitas Islam Negeri, di mana di perguruan tinggi ini dibuka jurusan-jurusan umum. Sementara di kalangan sekolah dan kesarjanaan tinggi umum
pengintegrasian dilakukan melalui program pengajaran sains bernuansa intak. Adapun hal yang harus kita pahami dari permasalahan dikotomi ilmu ini adalah pada hakikatnya dikotomi ilmu tidak senafas dengan ilmu pengetahuan dalam Islam, karena pada dasarnya studi Islam tidak hanya mencakup ilmu-ilmu keagamaan saja, tetapi juga mencakup seluruh ilmu pengetahuan termasuk ilmu sains dan kealaman. Kita dapat melihat banyak para pemikir Islam atau cendekiawan Islam yang juga menggeluti dunia sains. Misalnya Ibnu Haytham, seorang ahli optik, Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, Ibnu Rushd, seorang ahli filsafat, dan Ibnu Khaldun, seorang ahli sosiologi. Nah, ini membuktikan bahwa dalam Islam bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi juga mencakup seluruh ilmu pengetahuan termasuk ilmu sains. Jadi tidak seharusnya ada pertentangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tidak seharusnya ada pemisahan di antara dua kelompok ilmu ini, karena pada dasarnya kita membutuhkan dua ilmu ini, yakni ilmu agama dan ilmu umum dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang permasalahan dikotomi ilmu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah penjelasan mengenai materi ini. Baik, akhir kata, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.